Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami membahas materi tentang filsafat komunikasi. Boleh ditampilkan slide-nya? Kelompok kami berisi anggota yaitu yang pertama ada Adam Zilpandu, yang kedua ada Muhammad Fadil Hasyif, tapi berhalangan untuk ikut dalam video ini karena dia sedang sakit. Yang ketiga ada saya sendiri, Nova Pramana. Yang keempat ada Taufan Wijaya Perkasa. Boleh dilanjut? Ya, kita mulai dari pengertian filsafat komunikasi dulu. Ya, oke. Ya. Menurut Aristoteles, yang merupakan filsuf terkenal, menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat secara umum juga merupakan visi hidup seseorang atau sekelompok orang, konsep dasar kehidupan yang mereka cita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai kedudukan seseorang yang sadar dan matang untuk berpikir secara mendalam tentang berbagai hal dan ingin melihat dari sudut pandang yang luas dan komprehensif pada semua hubungan. Pada saat inilah pemikiran filosofis diperlukan. Di sini juga ada menurut Karl Hofland mengartikan komunikasi sebagai suatu usaha sistematis untuk secara tegas membentuk prinsip-prinsip penyampaian informasi dan pembentukan opini dan hubungan. Hofland juga menambahkan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Communication is the process to modify the behavior of other individuals. Filsafat komunikasi sendiri memiliki makna yaitu ilmu yang mendalami pemahaman fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistik tentang teori proses komunikasi yang multifaset dan berorientasi pada subjek, karakter, urutan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Boleh dilanjut, Mas Adam? Ya, di sini ada aspek-aspek filsafat. Yang pertama ada aspek ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ontos, artinya ada, dan logos artinya pikiran. Itu seharusnya nyata dan berdasarkan logika. Sedangkan secara terminologi adalah ilmu yang membahas tentang apa yang sudah ada, baik material maupun spiritual. Di sisi lain, ontologi filosofis adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip paling mendasar atau terdalam dari sesuatu yang ada. Yang kedua, ada epistemologi. Secara etimologis, epistemologi adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata Yunani, episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logo berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat dipahami sebagai pemahaman yang sistematis tentang pengetahuan. Epistemologi juga dapat dipahami sebagai teori pengetahuan yang sebenarnya, theory of knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menganalisis asal-usul, sumber, metode, struktur, dan nilai kebenaran pengetahuan. Boleh dilanjut. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, dan logo berarti teori atau ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat, ilmu yang mempertanyakan bagaimana orang menggunakan pengetahuannya. Aksiologi belajar dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tujuan ilmu itu sendiri. Jadi, aksiologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat ilmu yang sebenarnya. Dan memang ilmu itu tidak sia-sia jika kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dengan manfaat yang maksimal.
Selanjutnya adalah etika dalam berkomunikasi. Pada pembahasan filsafat komunikasi kali ini, kelompok kami membahas tentang etika dalam berkomunikasi yang meliputi diantaranya organization as other, an example of the plurality of levels of communication ethics analysis in a newspaper article. Selanjutnya ada leisure and the other, lalu saving the nation, lalu selanjutnya communicology and the ethics of selfhood under the regime of antidepressant medicine. Ya, lalu yang pertama ada organization as other. Organization as other dapat diartikan menjadi organisasi sebagai orang lain. Di dalamnya mencakup kesopanan dalam komunikasi interpersonal di sebuah institusi atau organisasi. Komunikatif praktek memperhatikan poin dari produktivitas, tempat, dan orang-orang yang memperlakukan perawatan untuk entitas yang menyediakan komunitas manusia dengan pemberdayaan yang diperlukan dan kendala yang berorientasi pada perkembangan manusia. Jadi singkatnya, organization as other ini etika yang berlaku dalam komunikasi di organisasi atau institusi. Yang kedua, ada an example of the plurality of levels of communication ethics analysis in a newspaper article. Dalam penulisan surat kabar, terdapat etika komunikasi yang bisa dianalisis. Singkatnya, etika jurnalistik dapat dipahami sebagai nilai atau standar yang harus dijadikan pedoman bagi agen jurnalistik. Inti dari semua instruksi ini adalah untuk mengatakan yang sebenarnya. Etika sangat penting untuk mastering berita. Jadi, pada intinya ini poin kedua membahas tentang etika bagaimana penulisan di surat kabar seperti itu. Boleh di next. Ya, yang ketiga ada leisure and other. Etika kebajikan merupakan perspektif etis yang tidak sinkron menurut etika berbasis prinsip atau etika berbasis tugas. Pada bahwa prinsip atau tugas menyiratkan evaluasi mengenai tindakan sahih atau keliru. Gagasan tindakan atau prinsip yang baik atau jahat. Dalam menerapkan etika kebajikan, seorang mengajukan pertanyaan, apa yang akan begitu dan begitu lakukan. Yang berarti bahwa kita memilih apa yang wajib dilakukan dari apa yang kita pikir. Seorang menggunakan karakter etikal tinggi atau kebajikan mungkin dilakukan pada perkara yang sama. Lalu berikutnya ada saving the nation. Kami beropini bahwa apa yang ditawarkan mantan pengungsi politik merupakan pandangan hidup penebusan. Untuk memahami penyusunan retoris menurut pandangan hidup ini, kita juga harus berkecimpung melampaui warisan klasik dan melengkapinya dengan heuristik yang berbeda, yang memungkinkan kita untuk menghindari segala permasalahan budaya. Jadi intinya, saving the nation ini merupakan etika dalam berkomunikasi yang menyangkut paut dengan kehidupan politik dan bernegara. Dan tujuannya untuk menghindari perselisihan baik dalam permasalahan budaya maupun permasalahan yang lainnya. Lalu yang terakhir di sini ada communicology and the ethics of selfhood under the regime of antidepressant medicine. Jadi pada intinya di poin ini depresi tidak selalu diatasi dengan obat antidepresan, tapi bisa dengan cara lain. Karena obat antidepresan itu malah bisa memperparah dari depresi itu sendiri. Bisa di next. Boleh dilanjutkan. Ya, di sini kelompok kami mengambil contoh studi kasus yang tertera pada video ini, yaitu cyberbullying.
Dilansir dari liputan6.com, insiden kematian Hana Kimura lantaran perundungan online ini membuka mata banyak pihak, salah satunya pemerintah Jepang. Wacana ini dikemukakan Menteri Komunikasi Jepang Sanae Takaichi pada Selasa 26 Mei 2020. Misalnya diwartakan Variety. Beliau mengatakan bahwa implementasi yang layak atas mekanisme buat membuka warta mengenai pelakunya sangat diperlukan demi mencegah kekerasan online dan menyelamatkan korbannya. Istilah Sanae Takaichi. Kasus Hana Kimura rupanya sebagai pendorong, sebagai akibat Sanae merasa upaya pembahasan aturan anti cyberbullying ini perlu dilakukan secara cepat. Jadi Hana Kimura ini merupakan korban cyberbullying yang bunuh diri dengan menelan gas beracun. Ya, kita berlanjut berkaitan dengan sebelumnya, yakni pembahasan masalah dari studi kasus. Adapun berdasarkan Think Before Next, cyberbullying merupakan pelaku agresif dan bertujuan yang melakukan suatu gerombolan atau individu memakai media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seorang yang dianggap tidak gampang melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Kasus yang diangkat merupakan kasus yang berkaitan dengan cyberbullying, karena kasus tersebut mengarah ke perundungan verbal yang dilakukan secara online di berbagai platform yang berbasis internet seperti medsos. Next, Taufan. Ya, selanjutnya ada perspektif tulisan. Ya, di sini kami bisa menilai dari tulisan tersebut, kami mengaitkan kasus cyberbullying dengan filsafat komunikasi. Karena menurut kami hal tersebut merupakan kasus yang menyimpang dari filsafat komunikasi yang ada. Karena jika kita tidak bijak berkomunikasi, baik itu secara langsung atau dunia maya, maka yang terjadi adalah kita dapat menyakiti perasaan orang lain. Pandangan penulisan ini lebih merujuk ke etika berkomunikasi yang baik dan benar. Setelah itu, mengaitkan studi kasus yang masih berhubungan dengan etika berkomunikasi. Jika dikaitkan dengan etika berkomunikasi yang baik dan benar, maka kasus tersebut masuk pada kategori penyimpangan komunikasi verbal. Jadi setelah pemaparan presentasi tadi, bisa kita simpulkan bahwa etika-etika dalam berkomunikasi terdapat di berbagai lini kehidupan sosial dan termasuk ke dalam unsur filsafat komunikasi. Setelah dianalisis, ternyata tidak sedikit kasus yang terjadi di keseharian yang menyimpang dari etika-etika yang berlaku dalam filsafat komunikasi. Perspektif ilmu filsafat dalam teori komunikasi sejatinya akan selalu berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkup kehidupan bersosial, walaupun zaman semakin berkembang dan modern. Ya, saran dari kelompok kami, yakni setelah menelaah pembahasan aspek-aspek etika berkomunikasi, alangkah baiknya jika kita juga mempraktekkan serta mensosialisasikan pemikiran-pemikiran dari para ahli filsafat komunikasi tersebut kepada publik dengan bahasa yang mudah dicerna. Selain itu, tim penulis juga menyarankan agar para praktisi komunikasi juga turut memberi pemahaman yang padat dan jelas mengenai etika dalam berkomunikasi kepada khalayak ramai. Apabila ada kesalahan dalam membuat ringkasan ini, kami tim penulis mohon maaf karena kami hanya sebagai manusia biasa yang selalu khilaf. Tim penulis juga membutuhkan kritikan dan saran dari pembaca agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Jadi intinya kami di sini ingin memberikan pemahaman tentang filsafat komunikasi ya, dalam hal ini etika dalam berkomunikasi agar dapat kita sama-sama praktekkan dan sosialisasikan kepada khalayak ramai agar mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti contoh studi kasus seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai filsafat komunikasi, etika dalam berkomunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.